dimulai bisa makan dulu, karena kalau sudah dimulai kan bisa makan. mau fokus. Kan dan kok nyonya kuwi kan mental wonge ora padha yen dipaksakan repot Ini baru datang, belum mulai. Ini ibadah makanan. Kita di depan, enggak bagusnya di depan. Artinya beda ada perbedaan antara yang tua sama yang muda. Di depan itu kan barisnya yang sudah tua-tua, artinya juga yang tidak panjang-panjang semua. Dan yang paling depan, enggak. Kalau di depan kan jenggotnya kan sudah agak panjang-panjang semua. Kalau di belakang kan yang jenggotnya masih pendek-pendek. Cuma di kelas sudah di kelas. Iya tah. Iya tah. Pondok. Ya gini. Pondok. Tapi rumah
Bang, ini lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usolli atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu jamaah kajian tafsir Jalalain rahimahullah, mari kita luruskan niat kita. Kita tawasul dari apa yang akan kita kerjakan. Mungkin ada hajat-hajat kebaikan yang akan kita kerjakan. Kita bertawasul, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita terkabul dengan suatu amalan. Karena itu mari kita luruskan niat kita, semata-mata kita datang hadir di sini. Kami utama adalah mencari ridho Allah Subhanahu Wa ta'ala. dan tawasul. Mungkin ada hajat-hajat kita yang belum tertunai atau hajat yang akan kita lakukan, kita tawasulkan dalam hati kita, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang Kau terima daripada apa yang akan aku kerjakan, kalau Kau terima apa yang sedang aku dengarkan, jika Kau terima apa yang aku ucapkan, maka jadilah penerimaan ini menjadi suatu hal pendorong bagi urusan atau hajat-hajatku yang lalu ataupun yang akan aku tunaikan. Namanya tawasul. Jadi tawasul ini perkara yang sunnah. Menurut mazhab kita diperbolehkan, mustahab, dianjurkan. Karena dulu kisah daripada orang-orang yang terjebak di dalam gua pun itu semuanya bertawasul terhadap apa amalan yang pernah dikerjakan, minta kepada Allah, tapi dengan cara tawasul, yaitu dengan cara memohon supaya amalan yang pernah kita kerjakan ini menjadi pendorong daripada terkabulnya doa-doa. Karena itu setelah itu kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala mesti istiqomahkan kita sehingga kita masih bisa berkumpul, niat thalabul ilmi, niat silaturahmi, niat berjumpa dengan saudara-saudara kita, niat memakmurkan masjid, niat iktikaf. Nah, innamal a'malu binniyat. Satu amalan kalau diniati banyak, maka akan menjadi suatu hal yang pahalanya pun akan menjadi banyak. Jadi kalau kita niat di sini hanya karena rutinitas, ya pahalanya pahala rutinitas. Tapi kalau kita semua niatnya pokoknya niatnya aneh-aneh, tapi niat aneh-anehnya niat kebaikan, maka pahalanya sesuai dengan apa yang kita niat. Alhamdulillah kita sudah sampai di surah ke-105, yaitu surah Al-Fil, yang artinya gajah. Sebagaimana kita sudah dengarkan pekan lalu,
tentang penyerangan kepada pasukan Abraham, pasukan bergajah untuk menggempur Mekah al-Mukarramah, untuk menggempur Ka'bah. Tapi sia-sia tipu daya rencana strategi mereka, dan itu diselesaikan dengan cara yang singkat, dengan cara yang ringan, dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala rabbuk, yang turun tangan langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini secara tidak langsung juga menerangkan bahwa orang-orang Arab, termasuk dalamnya suku Quraisy, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaan yang paling besar itu ketika digempur, yang secara akal sudah mustahil untuk bisa mengalahkan. Jangankan mengalahkan, menghalau saja sudah mustahil. Dalam strategi peperangan itu saya pernah dengar, Pak. Sekarang itu ya YouTube tinggal buka, suka dengan hal yang berbeda. Strategi penyerangan itu apa? Pertahanan baru penyerangan. Pertahanan itu di dalam wilayah, penyerangan itu sebisa mungkin di luar wilayah. Bahkan di Rosak ataupun orang-orang pejuang dulu yang zaman peperangan itu ada dua penjaga. Satu penjaga di dalam wilayah Islam, satu penjaga ada di luar wilayah. Dan resikonya ya yang lebih besar, terlebih dahulu akan terkena adalah yang di luar. Tapi semuanya pahalanya besar semua. Di Rosak penjaga. Sekarang ya security lah, kalau keamanan tempat itu security. Di luarnya masih pasang anjing, dalamnya ada security, di dalam gedungnya masih ada security lagi, alarm, gembok, sandi, apa-apa semuanya pasang CCTV. Nah, ini menandakan daripada penjagaan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Kepada orang-orang Arab yang pada saat itu suku Quraisy ini adalah suku yang paling kuat dibandingkan suku-suku yang lain. Nah, maka surat selanjutnya yaitu surat Quraisy. Surat suku Quraisy. Makiyatan atau madaniyatan, arba'ah ayat. Makiyah atau madaniyah ada 4 ayat dalam surat. Yang kita ketahui ada yang menyatakan itu surat Makiyah, ada yang menyatakan itu surat Madaniyah. Biasanya penyebutan pertama ini pendapat yang paling kuat. Karena ada aunya. Tapi kalau pakai waw, ya sama saja mau awal atau penyebutan keduanya sama saja, tidak ada yang disebutkan. Saya pakai atau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafi
Li'ilafi Quraisy. Ayat pertama li'ilafi Quraisy. Karena ilah ini adat atau kebiasaan. Li'ilah karena kebiasaan, li'ilafi karena kebiasaan Quraisy, kebiasaan orang Quraisy, suku Quraisy. Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Dari dulu sampai sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah di mana? Daerah-daerah mayoritas negeri Islam, mayoritas Islam. Itu kalau sudah ketemu orang Arab plus orang Arabnya keturunan Quraisy, itu dihargai sekali. Karena memang mau tidak mau itu bukan masalah diskriminasi, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri banyak di dalam hadis mengunggulkan tentang kaum. Sampai sekarang megang kunci Ka'bah pun adalah orang, dan mayoritas orang Arab pun adalah orang, walaupun tidak semua. Adapun nanti di bawahnya ada suku ini, suku ini, itu pecahannya saya, tapi indonya dekat ke suku Quraisy. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah suku Quraisy, ini awalnya dari siapa? Ada ulama mengatakan ini awalnya dari kakek Nabi yang nomor 13 ke atas. Saya hafalnya cuma Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Qusay bin, sudah sampai 13 saya nggak hafal yang sampai kakeknya yang ke-13. Nah, Quraisy ini adalah gelar daripada kakek Nabi ke-13. Gelarnya. Nama seseorang. Gelarnya. Bahkan di sini nanti pun ada penyebutan, kalau tidak salah di sini ada penyebutan Nadir bin Kinana. Nadir bin Kinana ini kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke-13 Nadir bin Kinana. Ini satu pendapat. Tapi pendapat ini nanti saling berhubungan. Yang kedua, dinamakan suku Quraisy ini dari kata takorosh. Takorosh itu berhimpun, berkumpul. Dulu suku-suku ini berpecah-pecah. Akhirnya dia bergabung jadi satu. Akhirnya apa? Jadilah dinamakan Quraisy. Takorosh. Ada tambahan taknya, at-takorosh. Yang kedua itu. Yang ketiga, korosha. Nah, itu juga ada berpendapat ini penamaannya dari itu, artinya yaitu mencari, karena memang suku ini dari dulu itu sering keliling cari penghidupan, suka apa? Sering merantau, pindah-pindah, itu namanya koros. Baru yang keempat ada yang mengatakan ini Quraisy ini dari nama Kirsh. Kokroksin, tapi di kasar Kirsh, artinya ikan hiu. Ada dulu ikan hiu, dia itu tidak bisa ditangkap oleh siapapun, sehingga ikan hiu itu kuat sekali. Nah, dari kata itu, karena kekuatannya, karena gelarnya, karena dihargainya, suku tersebut dinamai suku Kirsh, Quraisy jadinya, seperti ikan hiu. Tapi empat pendapat ini ya saling berhubungan. Jadi namanya ada metode dalam metode hadis itu Pak, ada namanya jamak. Apa jamak itu? Menggabungkan pendapat tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Saya kasih contoh sebagaimana kenapa mazhab kita Imam Syafi'i makmum itu tetap wajib mengucapkan Al-Fatihah, tetap wajib membaca Al-Fatihah meskipun ada imam. Meskipun imam berbeda. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini cerdas menggabungkan dua hadis yang sahih jadi satu. Apa? Pertama, ada hadis yang makmumnya artinya tidak sah sholat seseorang jika tidak baca Al-Fatihah. Berarti seakan-akan siapapun orangnya apa? Baca. Kemudian ada hadis juga mengatakan
Al-Fatihahnya imam itu menanggung daripada bacaan Al-Fatihahnya makmum. Nah, Imam Syafi'i semuanya dipakai. Yang pertama, berarti semua mau makmum sholat sendiri, mau imam wajib Al-Fatihah. Di rakaat manapun wajib Al-Fatihah. Yang kedua, makmum imam ini menanggung bacaannya makmum. Ini bagi makmum yang masbuk. Jadi kalau sudah masbuk nggak sempat baca Al-Fatihah, nggak perlu baca dan nggak perlu ulangi rakaatnya. Siapa makmum masbuk itu? Orang yang datang, tapi dia nggak sempurna baca Al-Fatihah, tahu-tahu sudah rukuk imam dalam masa yang sedikit. Kalau dia maksakan baca Al-Fatihah, hilang itu rukuknya, otomatis rakaatnya nggak sama. Tapi karena dia masbuk, terlahir dalam arti terlambat, maka cukup dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok imamnya langsung Allahu Akbar, ya langsung ikuti saja. Bacaan kita itu sudah termasuk daripada imam. Nah, Imam Syafi'i pintar. Nah, bagaimana juga? Sedangkan ada dalil lagi. Yang ketiga apa? Allah Subhanahu wa taala tegaskan langsung, kalau kalian dibacakan Al-Qur'an ke atas kalian, maka dengarkanlah. Loh, katanya suruh baca Fatihah makmum. Tapi kenapa imamnya ketika membaca kita kan disuruh mendengarkan secara Qur'an ini? Maka Imam Syafi'i mudah. Semua dipakai, hanya saja ketika baca Al-Fatihah bagi makmum itu setelah aminnya imam dan semua. Jadi setelah waladhdallin amin, makmum baca Al-Fatihah, kemudian imamnya memberikan waktu sekadar makmum bisa mengucapkan Al-Fatihah secara tepat, nggak perlu panjang. Maka sunnah setelah waladhdallin amin, imamnya berhenti dulu sebelum masuk ke pembacaan surat yang lain. Untuk memberikan jeda waktu bahwa makmumnya membaca. Ini mazhab kita. Kalau kita bermazhab, bahkan kita makmum ngelamun tidak baca Al-Fatihah, maka kita harus ulangi lagi. Dan mati nambah rakaatnya. Ulangi rakaat yang kita bolong karena tidak ada. Walaupun orang lihatnya loh, kok maghrib kok 4 rakaat, tidak masalah. Karena memang rakaat pertama kita tidak baca Al-Fatihah dan kita juga tidak masuk. Nah, beda dengan mazhab yang lain. Salah satunya mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah, makmum itu tidak perlu baca Al-Fatihah. Maksud apa disampaikan di sini? Kalau kita benar-benar konsisten, ya kita harus konsisten dengan mazhab kita harus baca. Maka dinamakan masjid itu mosque. Apa mosque? Masjid. Nyamuk juga nama Inggrisnya apa? Mosquito. Sama satu akar kata. Ternyata orang barat dulu bukan sekarang sudah kemasukan nggak tahu. Kadang ada mazhab yang nggak jelas juga. Masukkan kilat. Masukannya kilat. Nah, itu menyatakan penamaan masjid dikatakan itu satu akar dengan nyamuk. Karena dulu orang-orang Islam itu ketika sholat di masjid suaranya mendengung seperti nyamuk. Kalau di pondok, nah, terus terang pondok saya silakan main di Payaman, kalau sholat yang jahat-jahat malam hari. Kalau imamnya sudah waladhdallin itu 800 santri putra yang sholat jamaah maghrib suaranya sudah kayak, karena saking gabungnya ini kayak. Jadi kalau masih satu baris kita berjalan paling ya. Tapi ya dengan suara yang jangan berlebih, yang mubalaghah. Ada juga orang yang mubalaghah juga sampai mengganggu. Maksudnya ucapan dengan ucapan yang memang sekiranya kita mendengar, untuk kita menjadi namanya ucapan sir. Tapi kalau ada saja balasannya, kamu sholat keras-keras gitu bacanya bagus, saya terganggu. Oh, kita terganggu loh. Saya kira namanya sholat kan khusyuk, nggak dengar apa. Kita kok masih dengarkan suara saya, berarti kita nggak khusyuk loh. Saya sedang mendengarkan siapa-siapa kecuali baca. Pokoknya. Nah, itu
yang berarti kakek buyut. Kalau dari apa? Kalau dari kakek Hashim kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ini dulu tradisi orang-orang pada zaman Arab zaman dahulu. Itu kalau sudah keceklek menimpa kelaparan menimpa, ini satu kepala keluarga membawa keluarganya ke padang sahara, padang pasir. Pokoknya di sana sampai semuanya mati baru kembali lagi. Karena saking keceklek. Jadi tradisi. Nah, ketika itu ada dari Bani sekolah saya, Allah lupakan, dari Bani salah satu dari Bani suku tersebut, itu sudah punya rencana seperti itu karena tahu keceklek melanda. Maka kakek Hashim, kakek Nabi SAW, ini mendengar rencananya. Kemudian dilaporkan kepada suku Quraisy. Ketika itu suku Quraisy bermusyawarah, akhirnya apa? Yuk kita pindah-pindah, kita merantau bareng-bareng. Pokoknya untung dari berapa orang itu dijadikan satu, dibagi rata. Jadi untungnya dibagi rata. Nah, gara-gara itu sehingga nanti di ayat ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait", maka hendaklah kalian menyembah Rabb hadzal bait, Rabb Tuhan rumah ini yaitu Ka'bah. Ini pujian Allah atas suku Quraisy karena punya niat yang mulia. Pokoknya merantau semua, kerja semua, tapi nanti ketika ada hasil semua dikumpul, jadi yang nggak dapat untung pun dibagikan. Akhirnya ketika itu dilaporkan, satu kepala keluarga yang mau hendak mengajak keluarganya tadi kepada Sahara, karena tradisinya memang seperti itu, kelaparan tinggal sekalian jauh, sudah sampai mati kelaparan di sana, hanya mengurungkan diri, hanya ikut merantau di situ, hanya semua mati. Karena seperti itu pikiran jadi. Karena memang zaman dahulu ya tidak ada namanya lembaga badan amil zakat nasional belum ada. Apalagi sedekah bersama belum ada. Sedekah bersama. Berarti kita ada sana. Ya. Maka sikap seperti itulah yang sangat dipuji oleh Rasulullah. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan kaum Quraisy, suku Quraisy, ila fihim rihlatash shita was shayf. Kebiasaan mereka diulangi lagi. Tadi ada ilah, ini ilah lagi. Ilah fihim kebiasaan mereka. Takidu wa masdarul alif bil ma. Ini takkid penguat daripada kebiasaan yang awal. Kebiasaan mereka rihlatash shita was shayf. Rihlah artinya perjalanan yang cukup jauh. Namanya rihlah. Itu kita rihlah yang kemana? Ke Cening, bukan rihlah. Karena Cening dari sini jaraknya cuma dekat sekali pokoknya. Nggak butuh perjuangan apa rasanya. Itu perjalanan kemana ke luar negeri. Ya, pokoknya kalau yang cukup jauh namanya rihlah perjalanannya. Ya. Ada satu gerakan Islam, dia sering mengadakan rihlah ke hutan-hutan yang jauh karena hutan-hutan, melatih kepemimpinan dasar. Namanya rihlah. Rumahnya di hutan juga, mau hutan itu bukan rihlah. Laut. Main-main ya di situ. Dikatakan rohila, perjalanan itu. Syita'i ilal Yaman, musim dingin ke Yaman, ilal Yaman. Sekarang ya Yaman. Waswaif, warihilat aswaif, dan perjalanan ke musim panas, ketika musim panas. Ila Syam. Fi kulli amin yasta'inuna birrihlataini litijarah alal maqami bi Makkah li khidmatil bait alladhi huwa fakhruhum wa hum waladun nadhar bil kinanah. Ketika musim dingin itu ke Yaman, ketika musim panas itu ke Syam. Fi kulli amin, setiap tahun, berarti setiap tahun berapa kali perjalanan? Dua. Karena memang musim mereka ya dua, musim panas, musim biasa, musim dingin. Di Arab ada musim hujan.
ada hujan tapi nggak ada musim. Karena kalau hujan itu cuma 2 hari. Ya, kalau film India ada hujan, semua keluar nyanyi yang happy. Tapi kalau film Indonesia ada hujan, pasti nyanyinya sedih kan? Karena tahu di Indonesia kalau sudah hujan nggak bisa kemana. Nah, kalau mereka di India, kalau saya pernah di Kabupaten Kirana, ada 2 bulan kurang. Karena hujan ya 2 kali, setahun itu 2 hari. Dan itu sudah langsung banjir. Senang semuanya, masjid banjir semua pada keluar. Ibu-ibunya pada keluar. Karena tahu itu pokoknya berkah sekali ada hujan dari atas. Kayak happy. Kalau kita ada hujan, nangis. Kecuali pas kajian mau hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah hujan itu artinya sawahnya banjir. Nah kalau musim panas ke Syam sekarang di Syria, Lebanon, si kuliamin yasta'inu nabi ini saling tolong menolong dengan apa? Ketika dalam perjalanannya litijarah dalam perdagangan alal maqami untuk nanti tinggal di Mekah, di khidmatil bait untuk semata-mata apa? Untuk pengkhidmatan melayani bait yaitu alladzi wa fahruhum wa huwa ladun nadhr bin Kinanah, yaitu mereka berbuat seperti itu wa fahruhum artinya membanggakan kebanggaan mereka. Makanya ada nama itu Fahrudin, tandanya apa? Kebanggaan agama. Fahruhum berarti kebanggaan mereka. Wahum adapun mereka itu waladun nadhr bin Kinanah. Ini tadi keturunan daripada Nadhr bin Kinanah, kakek Nabi nomor 13. Jadi mereka itu mengadakan perjalanan ini tidak semata-mata untuk memenuhi kehidupan kita, tapi untuk berkhidmat kepada Baitul. Nah ini yang dipuji oleh Allah. Dan mereka pun sadar bahwa memang amanah orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ketika itu adalah menjaga Ka'bah. Karena tahu peristiwa sebelumnya surat Al-Fil ini cukup membuktikan bahwa memang orang-orang Quraisy, orang-orang Arab dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberkahan daripada Ka'bahnya, bukan Quraisy. Karena seperti itu hanya mengadakan perjalanan, tapi untuk apa? Ya tetap kiblatnya tetap dalam arti ngurusi Ka'bah. Kalau perjalanan di musim dingin, Pak, musim dingin, ini kan dingin kan cepat lapar. Dingin itu cepat lapar kenapa? Karena dingin itu kendor, kulit itu kendor. Nah, saya lihat anak Afghanistan, teman-teman saya dari Afghanistan yang mau itu umur 15 tahun mukanya sudah tua, padahal betul-betul. Kenapa? Karena ketika musim dingin ini kulitnya kendor, pas musim panas kulitnya kencang. Makanya muka-muka saya ini seperti saya ini saya 2015 berarti umur 25 tahun, 24 tahun. Itu saya dianggap masih 15 tahun. Kalau ditanya apa umur kiai, umurku berapa? Saya bilang kemarin kiai. Kira-kira berapa umur? 15. Pokoknya selama nggak punya jenggot itu 15. 15 kan? Saya kalau sudah punya brewok, karena di sana SMP, tingkat SMP itu sudah punya bukan jenggot brewok. Teman yang akan datang yang jenggot namanya banyak. Nah karena seperti itu, seperti apa? Karena kalau pas dingin lentur, kendor, ketika panas kencang, ada orang yang sana bilang ya, itu tadi gara-gara iklim, jadi kami memang cepat dalam penuaan itu, cepat sekali. Penuaan dalam arti fisik, gitu, bukan dalam arti usia sama kan. Karena pas sangat kendor, pas kencang sekali. Nah, Indonesia ini iklim tropis, yang nggak kencang, yang nggak santai-santai, Aman. Ketika ke Yaman
mencari dagang. Baru ketika musim panas ke arah Syria, ke Lebanon, ke Syam, itu menjajakan, menjual dagang. Nah, makanya nanti di akhir ini janji ataupun jaminan Allah apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi, dan yaitu Allah at'amahum, yang memberikan makan hum kepada suku Quraisy min ju', karena kelaparan. Karena ketika mau cari barang pasti nggak ada modal, yang dikhawatirkan lapar. Wa amanahum, dan Allah Subhanahu wa taala berikan aman, nyaman, security atau kenyamanan yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala hum kepada Quraisy min khauf, dari ketakutan. Kenapa dijaga oleh Allah dari ketakutan? Karena ketika mau menjajakan, menjual barang ke Syam, itu penuh dengan rasa takut, karena takut dirampok, takut hilang, takut barangnya ludes. Pokoknya kita lah kalau nyari barang takut nggak ada modal, menjual takut nanti ada apa-apa di jalan. Jadi secara runtutan aja sudah indah sekali. Oh iya bisa pas, kan pokoknya dia bisa pas, karena ini kalamnya Allah. Jadi Yaman sama Syam itu bukan searah, Pak. Bukan searah, dia bukan searah. Jadi ketika dia mencari barang, ketika di Syam cari apa? Cari uang, karena menjajakan daripada barang yang diambil dia. Sampai sekarang terkenal kitab-kitab ini. Sebelum pada Indonesia bisa mencetak kitab-kitab kuning, semuanya hasil daripada Libanon. Karena di Libanon yang nggak mayoritas, maksudnya dalam arti Islam juga ya nggak sebanyak daripada di Indonesia. Berarti orang Mekah dulu sudah intelektual, Pak, ekspor impor, Pak. Ya, perdagangan dari dulu sudah ada. Hanya saja ini kan orang Arab yang mana di kawasan-kawasan itu saja, kita tidak mengenal daripada kebudayaan daripada Romawi ataupun dari Persia. Itu hanya sedikit saja. Dan itu ketika disebutkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ketika kita bicarakan Nabi Muhammad, seputar-seputar itu saja. Makanya bahasa Arab ini nggak dijajah sama dua imperium besar, karena ketika itu kayak nggak munasib lah di daerah ini, nggak munasib. Nah, lambat tahun sampai sekarang ternyata ini tadi yang pernah saya sampaikan, mesin butuh bahan bakar adanya di daerah yang tandus. Di mana? Ini jazirah Timur Tengah. Bahkan di Qatar itu masya Allah, air sedikit tapi bisa menciptakan dana, bisa membuat dana. Kalau Indonesia membuat dana, maksudnya menciptakan apa? Enggak ada airnya tapi kok bisa jadi. Itu semua itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu. Kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka berjalan, mengadakan perjalanan di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka itu rabb hadzal bait, falyabudu, menyembah Rabb rumah ini, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu kan Baitullah, rumahnya Allah. Sudah dikasih fasilitas, mau berdagang ke sana dijamin oleh Allah, mau menjualkan apa, cari modal di sana pun dijamin oleh Allah. Maka falyabudu. Secara logika kenapa bukan falyashkuru? Yang namanya dikasih nikmat itu kan bersyukur. Tapi kok ini falyabudu? Maksudnya kan bisa juga ini falyashkuru, maka bersyukurlah. Karena tahu orang Quraisy sudah dapat nikmat berarti syukur. Kenapa falyabudu? Ada satu orang mengatakan falyabudu lebih dipilih ketimbang falyashkuru. Kenapa? Karena syukur yang paling tinggi, paling inti ataupun paling pusatnya syukur adalah menghambakan diri kepada Rabb hadzal bait. Jadi bisa dibilang ini merantau setelah dapat yang diinginkan pulang kampung gitu. Pulang kampungnya. Ya intinya dia perjalanan nyari modal, berhenti dulu, pulang lagi, kemudian musim yang lain dia menjual.
namanya musim kan berbeda. Jadi yang dibutuhkan apa ketika musim dingin? Kalau musim dingin itu orang kebanyakan makan ikan, karena ikan itu apa? Terutama konsumsi panas. Penghangat. Kalau musim panas, makanya orang-orang Arab jarang orang makan ikan, kecuali yang memang aslinya pokoknya pejabat atau orang yang nggak pernah ke luar rumah ya makan ikan setiap hari bisa. Tapi orang-orang sana kalau musim panas nggak mau makan ikan karena ikan itu panas, bahkan lebih panas ketimbang daging sapi ya, daging kambing. Jadi alhamdulillah ini bisa bebas Musim. Nah, baru ketika musim dingin itu pinggir-pinggir jalan jual ikan digoreng kasih bumbu apa es. Kalau bukan santri nggak bisa makan ikan. Kalau santri ya nggak punya uang itu yang murah. Kebanyakan ya orang Sulawesi yang beli karena orang Sulawesi biasanya makan ikan. Falyabudu ta'allaku bihi ilafi wal fa'iza ila. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Apa maksudnya? Yaitu berkaitan dengan apa? Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was shayf. Ilaf falyabudu ta'allaku bihi ilaf. Masih ada kaitannya dengan li'ilaf. Li'ilaf apa artinya? Karena kebiasaan. Karena sudah itu jadi kebiasaan dan menguntungkan lagi, falyabudu, maka bersyukurlah dengan sesyukur yang paling bagus apa? Penghambahan diri kepada Allah, Rabb hadzal bait, kepada Rabb rumah ini. Lalu bisa juga Rabb alamin, bisa juga Rabb apa? Rabbanas, pada Tuhannya manusia, Tuhannya semua. Kenapa Rabb hadzal bait? Karena ini masih ada hubungannya dengan sebelumnya apa? Tentang masalah kemuliaan Ka'bah, munasabat, hubungan satu surat dengan surat yang lain, ini saling berkait. Ya, kita saja kadang yang tahunya pokoknya urusannya gini, tapi saling berkaitan satu sama lain. Jadi paling syukur yang paling hakikatnya syukur adalah kita menambahkan ini kepada syukur bilisan, alhamdulillah, syukur bilqalbi dan keyakinan. Tapi syukur yang semuanya yang jadi satu adalah syukur kita menjalankan perintah Allah, jauhi larangan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang at'amahum, memberikan makan kepada mereka, yaitu Quraisy. Siapa memberikan makan? Rabb hadzal Allah, Rabb rumah ini, Rabb Ka'bah. Min ju' dari kelaparan, min ajlihi, ya karena kelaparannya. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman, keamanan dari ketakutan. Min ajlihi wa kana yusibuhum al-ju' li adamiz zar' di Makkah wa qafu jaysil. Alasan itu karena dulu mereka itu lapar karena tidak ada tempat untuk bercocok tanam, nggak ada lahan pertanian. Lalu nandur apa di sana? Kalau di Indonesia lempar tongkat jadi tumbuhan, sana lempar tumbuhan jadi tongkat. Li'adamiz zar', karena tidak ada lahan pertanian, nggak ada cocok tanam di Makkah. Wa khafu jaysil, dan mereka takut dari apa? Dari serangan daripada tentara gajah. Ya, memang insiden itu sudah lewat, tapi kan tetap keturunannya tetap masih ada kebencian. Apalagi isunya yang menggugurkan agama, Ka'bah ya, tapi tetap misinya apa? Misinya at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apa? At'amahum min ju' adalah sejahtera ekonomi. Amanahum min khauf ada stabilitas keamanan. jadi lahir batin juga. Kata alim ulama, negara ini bisa dinamakan negara makmur apa? Ketika ekonominya makmur, ketika stabilitas keamanannya bagus. Dan kalau sudah satu rusak, pasti nanti akan rusak semua.
Kalau ekonomi sudah rusak, pasti jadinya keamanan amburan. Kalau keamanan itu rusak, pasti ekonomi akan dibabat habis. Semua satu kabupaten namanya Kabupaten B, umpama. Ini semua makmur semua, pokoknya nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kekurangan. Tapi kok ternyata keamanan nggak bagus. Orang mau bikin warung, mau bikin usaha itu nggak. Akhirnya lambat laun bisa ekonomi akan rusak. Akan rusak. Begitu sebaliknya di Kabupaten C, umpama. Keamanannya bagus, tapi ekonominya rusak. Akhirnya gara-gara ekonomi ini rusak, jadinya orang banyak saling mencuri, orang banyak menggosok, orang banyak gara-gara pertahanan ekonomi. Dan kebanyakan motif-motif kejahatan manusia sekarang ini, pasti kalau di ujung-ujungnya pasti motif di Bogor ada guru ngaji dibunuh gara-gara ditagih 1 juta nggak terima. Nah, gara-gara 1 juta. Makanya keduniaan ini kalau orang bisa sampai masuk hati dunianya bahaya sekali. Bisa saling menangkap darah, bisa saling memukul, saling mengganti, bahaya sekali. Maka dunia seperti apapun jangan diketahui cukup tangan, jangan dicintai cukup dimiliki. Bagaimana caranya? Oh, itu sudah setiap kali kita menggunakan, sudah kita viralkan. Bagi yang mau bersedekah, silakan isi daftar listnya. Siapa yang belum transfer itu sudah tahu bahwa dunia ini cukup dimiliki, jangan dijual. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk kaum Quraisy. Bahkan Nabi SAW katakan ada 7 keutamaan orang Quraisy. Termasuknya aku termasuk daripada suku Quraisy, kata Nabi. Kemudian apa? Nabi pun dari suku Quraisy. Maksudnya selain daripada Nabi ada juga. Kemudian dalam Al-Quran pun disebutkan satu surat khusus untuk kaum Quraisy. Kaum Quraisy diselamatkan daripada serangan pasukan bergajah. Kemudian ijabah kaum Quraisy itu doanya lebih ijabah timbang orang selain daripada Quraisy. Atau perjuangan dalam membina, membangun, melindungi daripada Baitul Muqaddas. Dan yang ke-6 sikoyah, yang ke-7 lupa. Terus suku Quraisy itu apa? Suku mayoritas Pak di Mekah? Ya, mayoritas di Arab, di Arab. Ya, pokoknya selama dia orang Arab, hampir ada mengatakan hampir 70% bisa dipakai itu suku Quraisy. Kalau enggak berarti itu yang daripada sebagian kecil. Nah, tapi tahu orang mancung ini kadang kalau kita pernah pengalaman di Mekah, umroh, haji, tahunya itu orang ada orang Pakistan yang lebih mancung kan. Kalau orang Barat, Eropa, tahulah kulitnya memang putih kan. Kalau orang Arab dan orang Pakistan, orang Persia, kalau kita tidak perhatikan, tahu ya. Taunya yang paling berkabah ya orang Arab gitu. Ada itu orang-orang pendatang semua. Bisa dibilang kalau di Indonesia ya maaf ya orang Jawa atau mayoritas itu. Ya, mayoritas. Kalau di Pakistan ada suku Posto, orang yang matanya kayak boneka itu mayoritas di sana. Dulu lihat boneka kayak gak percaya kok mata dia biru lucu. Ternyata mereka di sana lebih gak percaya di sana. Karena sana hidup orang boneka. Untuk masalah 60 besar. Ternyata orang boneka itu orang bikin boneka karena boneka kok ya. Jadi ini apa? Pujian ataupun penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau berhubungan langsung, mau menjaga apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ka'bah, termasuk poin yang pertama kita bisa renungkan bahwa kalau kita ingin hidup kita yang dijalani oleh Allah, dalam arti stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan yang dijamin, ya kita banyak-banyak variabel
akan apa? Baru meng. Tapi saya nggak mau sholat kalau nggak dapat mobil kok. Saya sudah dapat mobil baru saya mau sholat. Enggak, kenikmatan itu kan yang kita sebutkan hanya mobil. Tapi kamu bisa hidup itu kenikmatan. Makanya rumusnya iya karena budu wa iya karena setengah, bukan iya karena setengah wa iya karena tapi iya karena itu aku menambahkan diri kami ya Allah kepadamu karena setengah. Bolehlah kami meminta pertolongan, minta sesuatu. Jadi orang salah kalau kamu pengen nikmat, kamu sudah dapat nikmat, kamu menyembah enggak? Menyembah dulu, dapat nikmat memang dulunya, tapi setelah itu baru menyembah, menambahkan itu kepada Allah. Jadi kalau kita bilang saya mau ini, kalau saya dapat ini sama, karena kita sebenarnya sudah dapat kenikmatan yang sangat besar yang berupa kehidupan. Nggak ada sampai sekarang orang hidup tanpa ikut andilnya Allah itu tidak. Kemudian yang kedua, masalah yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah tentang makanan dan ketahanan. Makanya di ayat yang sering disebutkan dari kata saya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu berupa apa? Minal khawfi wal ju', berupa ketakutan dan makan. Dan manusia aktivitas sehari-harinya mau apapun temanya, mau apa dunia, pasti tujuannya ada dua perkara. Apa? Cari makan, cari aman. Minal khawfi wal ju'. Jadi kalau kita mau menundukkan daripada keinginan-keinginan kita dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tundukkan dunia untuk kita. Tapi kalau kita menuruti keinginan dunia, Allah tidak akan menundukkan dunia kepada kita. Dunia seperti bayangan ditinggal malah dikejar malah lari. Dalam arti apa? Keduniaan yang tidak mengandalkan ketaatan kepada Allah. Itu saja rumusnya. Bukan berarti kok bos saya berarti nggak punya gawe. Nah, ini berarti TK yang dengarkan ini nggak apa. Jadi maksud apa? Bertambahnya apa yang ada di dalam diri kita, dalam diri kita, di samping kita, itu kalau tidak mendatangkan tambah taat kepada Allah, berarti ada masalah dalam keduniaannya, dalam hatinya, dalam keimanannya. Maka mengukur sesuatu itu Allah ridho atau tidak mudah sekali untuk diri kita sendiri terutama. Apa? Ketika kita punya ini tambah dekat atau tambah jauh, itu saja. Kalau kita punya sesuatu kok tambah jauh dari Allah, berarti kita gagal. Tapi kalau kita mempunyai sesuatu bahkan bertambah sesuatu ke dunia kok tambah juga dekatnya kepada Allah, berarti itu suatu keberkahan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dianggap di sisi Allah, yang paling bertakwa. At-taqwa hahuna kata Nabi, takwa itu menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ma'idah. Dua surat. Makiyatul awadaniyah. Aunismuha wa nismuha situ aw sab'in ayat. Surat Ma'idah. Surat ini juga ulama ada yang menyebutkan surat Ar-Aita, ada yang menyebutkan surat Ad-Din, ada surat juga yang menyebutkan surat Yukad-Din, ada surat juga yang menyebutkan surat An-Jaim, ada juga yang masyhur adalah surat Al-Ma'uni, sesuatu yang berguna. Nanti kita akan ada pembahasan sedikit bahwa al-ma'un itu bisa arti berguna, bisa berarti sesuatu yang steril. Makiyah, surat ini turun di Mekah. Ada yang mengatakan juga di Madaniyah, di Madinah. Ada yang mengatakan setengahnya di Mekah, setengahnya di Madinah. Nisfuha wa nisfuha. Ada yang mengatakan setengahnya Mekah, setengahnya Madinah. Jumlahnya ada 7.
Ada 6, ada atau 7 ayat. Berarti lil musallin alladziina hum 'an sholatihim sahun, ada mengatakan itu satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi ara'aita. Apakah engkau wahai Muhammad telah melihat? Ketika surat Al-Fil yang dimulai adalah alam taro pakai fiil alam taro pakai fiil mudhari. Apakah kamu sedang melihat atau kamu akan melihat? Tapi ketika di surat Al-Maun pakai fiil madhi. Apakah kamu telah melihat? Sudah. Alladzi, orang-orang yukadzibu, yang mendustakan bid-din, terhadap agama. Ad-din ini artinya agama, Pak. Bisa juga diartikan ad-din dengan kata ad-dain, artinya apa? Hutang. Dari situ ada ulama mengatakan dari arti hutang, ad-din juga bisa diartikan hari pembalasan. Karena suatu saat nanti ketika kiamat kita ditagih apa yang telah kita lakukan. Makanya ad-din, yaumiddin, maliki yaumiddin, ad-din menyebut ini bisa berarti agama ataupun hari kiamat yaitu hari pembalasan, ataupun artinya bisa juga patuh, tapi sama saja semua. Kalau tafsir Jalalain bil jazai diartikan ad-din di sini adalah hari pembalasan. Tapi kalau kita mengartikan agama sama saja, karena hari pembalasan ada di dalam agama. Bil jazai wal hisab, hari pembalasan dan hari penghisapan. Ai hal araftahu wa illam ta'rifhu. Hal apakah kalau tahu kamu ini mengetahuinya? Kalau memang kamu belum mengetahui, wa illam ta'rifhu. Yukadzibu membohongkan, atau juga bisa ini. Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama? Allah tanya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika itu bitakdirin huwa ba'dal fa. Ini ada takdirnya fahuwa dari, secara nahwu shorof ada fahuwa dari. Maka itu yaitu mereka alladzi yad'ul yatim, yang mendustakan agama siapa? Alladzi yaitu yad'ul yatim, yang menghadik, yang mengusir, yang menolak al-yatim, anak yang yatim. Tapi ada juga ulama yang membaca bukan yad'ul yatim tapi yad'ul yatim. Apa? Yad'ul yatim. Dalnya di waqaf. Disukun. Yad'ul yatim. Kalau yad'ul yatim sebagaimana kita sering baca, ini artinya menghadik, mengusir, menolak. Terus masuk arti-arti yang lain, memarahi, mengganggu, sama. Tapi kalau yad'ul yatim dari kata dakwah, artinya tahukah kamu siapa yang mendustakan agama ataupun hari pembalasan? Yaitu fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang memanggil anak yatim. Dulu kata ulama, itu anak yatim kalau sudah nggak ada bapak, itu sering dipanggil apa? Suruh bantu ini, tapi tidak diberi, karena tahu dia tidak punya bapak, jadi nggak ada yang marahi kalau kita suruh. Tapi kita kembali ke arti yang lafaz yang biasa kita dengar, yad'ul yatim, apa? Menghadik, memarahi, bukan boleh, Pak. Makanya kalau ada yatim dalam Al-Quran pun anak yatim memiliki kedudukan yang spesial dibandingkan anak-anak yang. Nah sekarang bahasanya yang yatim siapa? Anak yatim siapa? Ahli fikih mengatakan anak yatim sesuai dengan firman Allah, yaitu anak yang tinggal bapak, seorang bapak yang mana dia belum sampai balik.
Yadfa'uhu ayyadfa'uhu bi'anfin an haqqihi. Apa? Dia itu semena-mena bi'anfin an haqqihi, dalam membelanjakan haknya anak yatim. Dafa itu mendorong atau menghalang, mengganggu lah bahasanya kita yang ganggu. Jaraki maksudnya. Tapi jaraki yang lebih besarnya apa? Menggunakan fasilitas hartanya. Bahkan kiai-kiai sering memperingatkan, walaupun tidak menyalahkan peringatan, hati-hati dengan pentasarufan apa harta anak yatim, terutama bikin panti asuhan anak yatim piatu. Maka di Basul Masail nggak tahu tahun berapa itu, Basul Masail itu disebutkan ada satu panti yang dia kalau anak panti itu yatim sudah SMA, dia nggak dapat jatah. Karena tahu orang yatim itu kalau sudah balik dia bukan anak yatim. Maka di Basul Masail bagaimana? Ya memang seperti itu secara fikih. Maka itu digagal oleh Allah dalam Al-Quran. Solusinya bagaimana? Fikih akan solusinya ketika mau bikin panti asuhan, bikin panti asuhan, panti anak yatim dan mu'afa, supaya nanti orang yang infak tidak hanya untuk anak yatim tapi untuk orang-orang lemah yang tadi termasuk daripada anak yatim piatu yang sudah balik. Jadi pentasarufannya. Tapi secara fikih anak yatim memang seperti itu. Kalau sudah balik sudah bukan dinamakan anak yatim. Kalau manusia yatim itu ditinggal bapak, kalau hewan ditinggal ibu. Kalau hewan ditinggal ibu. Karena tahu hewan baru lahir sudah bisa cari makan. Kalau anak, kalau dari bapaknya, sedangkan Islam ini secara syariat, ya tahunya laki-laki yang mencari nafkah. Makanya ketika bapaknya nggak ada, ini anaknya terbengkalai. Bagaimana? Ya kalau hewan yatim ditinggal ibu, kalau manusia ditinggal bapak. Yatim dari kata yatim apa? Sendiri. Maka orang Arab menyebut intan yang mulia, intan berlian, mutiara, yang dia tidak bisa disandingkan dengan hal yang lain. Itu menyebutnya durratul yatimah. Durrat itu artinya intan, mutiara, yatimahnya menyendiri. Ada kitabnya durratul nasihin. Artinya apa? Mutiara nasihat. Orang Arab bukan intan yang nggak bisa disandingkan dengan batu-batu yang lain, katanya durratul yatimah. Apa? Intan yang nggak ada sanduannya. Awal katanya yatim itu apa? Sendiri, dia sendiri, nggak ada siapa-siapa. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini menjelaskan orang yang mendustakan agama. Yang pertama, yang memarahi, mengganggu, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, wala yahuddu, dan tidak mau mengajak, menyarankan nafsahu wala ghayrahu, baik mengajak dirinya sendiri ataupun orang lain. Dia itu tidak mengajak orang lain ala ta'amil miskin, ke atas makanannya orang miskin. Kalau kita pahami ini sedekah bahasanya, sedekah. Tapi yang dimaksud di sini unik, Pak. Silakan perhatikan ta'amil miskin. Di sini dikatakan bukan pakai lafaz ala it'amil miskin. Kalau ala it'amil miskin artinya apa? Memberikan makanan kepada orang miskin. Memberi it'am. Tapi kali ta'amil miskin apa? Makanannya orang miskin. Ini seakan-akan memberikan anggapan kepada kita bahwa apa yang kita berikan ternyata itu pun bukan harta kita, tapi hartanya orang miskin. Dan Allah SWT tegaskan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, dan di harta mereka hakun, ada hak lis-sa'il bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, ataupun orang yang tidak meminta. Jadi di sini tidak hanya maksudnya memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, tapi
Kalau pakai lafaz ala amil miskin, seakan-akan kita memang memberi kepada orang miskin. Kalau ini ala amil miskin, wala yaqudu ala amil miskin, tidak mengajak siapa? Jangankan kok bersedekah, memberi, ngajak saja. Tidak. Kalau bersedekah kan harus punya. Kalau ngajak, apa saatnya ngajak? Enggak ada, harus punya mulut saja. Kalau pakai isyarat, pakai isyarat. Mau orang mabuk dia pakai isyarat, paham? Ada bahasa sandinya. Ini yang kebangetan lagi apa? Kalau orang sedekah harus punya modal. Kali ini walayahu ala tu'amil miskin. Dia pun tidak, jangankan sedekah, menganjurkan saja tidak nafsu pada dirinya ataupun orang ala tu'amil miskin. Ke atas kewajiban hartanya orang miskin. Maka di harta kita Pak itu harta, ada hartanya orang-orang yang ayo miskin, siapa orang miskin? Nah ini pertanyaan. Maka fikih orang miskin itu adalah orang yang dia punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi tidak bisa mencukupi hanya. Kalau orang fakir itu tidak punya penghasilan, tidak punya apa pekerjaan yang tetap. Ada ulama juga yang memberikan pemahaman yang singkat. Kalau yatim, kalau miskin itu sehari 10.000 habis keluarganya, tapi dia hanya bisa menghasilkan 60 sampai 90, 6.000 sampai 9.000. Enggak cukup untuk nombok. Tapi itu namanya miskin. Tapi kalau fakir itu di bawahnya lagi. Yang fakir dia sehari-harinya 10.000, tapi untuk mendapatkan 5.000 saja tidak bisa. Itu namanya fakir. Namanya fakir miskin. Nah ini al-fakir juga, fakirnya dikatakan oleh ulama-ulama ahli kitab apa? Al-fakir. Al-fakir ini hanya bisa seperti ini mengajar. Maksudnya apa? Merendahkan dirinya sendiri. Memang nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Karena itu dari Allah Subhanahu. Nggak ada ulama bilang aja saya al-miskin. Ada yang al-fakir. Terus fakir lah membutuhkan dari Allah Subhanahu. Kalau jadi tahu ya perbedaan miskin dengan insya Allah. Kalau miskin saja ada hartanya, apalagi fakir. Berarti di harta kita, di HP kita, di tabungan kita itu ada hak. Sayyidina Ali kalau Allah wajah mengatakan soal miskin ini mengatakan adalah zakat. Maaf, bukan. Sayyidina Ali mengatakan mau nanti di akhir ada zakat. Maaf saya lupa. Ayat ta'amihi yaitu memberikan dan tafsirannya, memberikan makan. Nuzilat bil as bin wa'il awil walid bin mughirah. Karena ini diturunkan asbabun nuzulnya tentang masalah as bin wa'il. Ada juga orang mengatakan ini tentang Walid bin Mughirah. Ada juga yang mengatakan tentang lain tentang Abu Jahal. Cuma saya yang paham ini tentang kisahnya Abu Sufyan sebelum Islam. Apa? Setiap pekan ini punya tradisi, punya kebiasaan yang berutang. Datang anak yatim mau minta daging sedikit, mengatakan minta susunya, nggak dikasih, bahkan malah dimarahi. Akhirnya turunlah ayat itu. Apa? Jangan mencari. Padahal Abu Sufyan juga dia membagi-bagikan daging itu kepada yang lainnya. Tapi ketika ada anak yatim mendekat minta, dia langsung marahi. Dia marahi. Maka turunlah seperti ini. Tidak ingat bahwa yang sebelah itu pun ada hartanya anak yatim, ada hartanya orang miskin. Ini versinya banyak sekali. Di sini disebutkan ada kisahnya As bin Wa'il, cuma di sini tidak dipaparkan kisah seperti apa. Ada juga karena Walid bin Mughirah, karena yang pakai lafaz awal. Fawailul lil musallin. Nah, ada ulama mengatakan bahwa ini surat ini setengahnya Makkiyah, setengahnya Madaniyah. Dimulai daripada fawailul lil musallin, ada mengatakan ini adalah Madani. Kenapa? Karena ayat keempat sampai ke-7 membahas tentang sifat kemunafikan seseorang. Munafik itu ada ketika di Madinah. Munafik itu apa? Dohir Islam, batinnya. Kalau periode Mekah itu masalah kesyirikan orang-orang kan. Tapi mayoritas mengatakan ini surat yang Makkiyah, sudah jadi satu Makkiyah.
Fawailul lil musallin, fawailun kita sudah pernah bahas. Celaka. Sudah pakai fawailun tandanya sudah merugi sekali. Lil musallin bagi orang-orang yang sering sholat. Dan sering sholat kok malah celaka. Kalau musolli satu orang, kalau musallin banyak orang. Dan sering. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sering sholat. Alladzina, orang-orang yaitu hum mereka an sholatihim sahun, dari sholat mereka sahun, lalai, tidak khusyuk. Ghafilun, lalai, ghafilun, lengah. Yuakhirunaha an waqtiha, karena mengakhirkan waktunya. Mengakhirkan waktu sholat. Imam Syaukani mengatakan sahun di sini Pak, orang-orang yang lalai ketika sholat, celaka bagi orang yang lalai ketika. Ini ada 4 pengertian. Pertama, dia nggak pernah sholat, tapi kadang-kadang sholat. Ini bahaya juga. Maka sesuai daripada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat sekali saja langsung murtad. Kalau meninggalkannya sengaja. Farqu ma bainana wa bainahu sholat. Faqat tarokaha amdan atau kafar. Wa man tarokaha amdan atau kafar. Perbedaan kami orang Islam dengan orang-orang non-Islam kata Nabi itu ada dalam sholatnya. Faman tarokaha amdan faqat. Barang siapa meninggalkan amdan sengaja faqat kafar, bisa menjadi kafir. Kalau kita mengartikannya bisa menjadi kafir kalau sering-sering identikan. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal karena sekali sholat sengaja tinggalkan, menyolatkan jenazah sudah enggak wajib. Kalau kita selama orang tidak mengingkari sholat, masihlah itu dia namakan Islam. Pertama, siapa orang sahun itu? Lalai dalam sholatnya pertama, sholatnya kilo-kilo. Kadang kan? Yang kedua, dia nggak sholat kecuali sholatnya di akhir waktu sesuai dengan tafsir Jalalain. Kemudian yang terakhir, sholatnya ini apa? Tidak memikirkan sempurnanya sholat, yang penting sah. Bukan sah itu penting, tapi yang penting sholat, penting sah pokoknya. Namun istilah fikih takbir sampai salam itu sah. Nggak perlu itu namanya subhanallah wa bihamdi subhanallah. Apa takbir juga nggak perlu kecuali takbir apa? Sudah ngelamun saja itu nggak masalah. Yang penting rukun-rukunnya tertunaikan. Al-Fatihah habis itu ngelamun gitu. Sambil namidah nggak bisa juga kan ya nggak apa-apa, bisa sah. Itu termasuk lalai. Yang terakhir sholatnya cepat. Sholatnya cepat. Ini 4 kata yang Syaukani, 4 kata. Sholatnya kilo-kilo. Yang kedua nggak sholat kecuali sholatnya di akhir waktu. Kemudian sholatnya apa? Tidak memikirkan kesempurnaan sholat. Yang keempat, cepat. Sholatnya cepat-cepat. Dalam hadis katakan seperti notol titik yang notol jagung makanan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini an sholatihim. Untung pakai lafaz man kata ulama. Kalau pakai lafaz fi, ini semua orang sholat dalam keadaan celaka. Karena adakah orang dari takbir sampai salam bisa khusyuk? Allahu Akbar. Tidak tahu bahasa. Imamnya bagus sekali suaranya paling kaset itu paling. Imamnya biasa. Imamnya jelek. Imam jadi imam. Lagi ada anak yang lewat di belakang di kami. Pas tenang-tenang ya, itu pun masih dalam. Tenang-tenang kuburan pasti. Nah makanya untuk pakai ansulati sahun, pakai lafaz an, artinya tentang. Apa maksudnya tentang? Kalau fi semua orang sholat. Yang kalian katakan HP hijai, HP itu di dalam kantong, semuanya nggak kelihatan. Tapi kalau an ini terkait seputar orang sholat. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang mereka yura'un. Ro'a dari kata melihat, terlihat.
Artinya ria itu apa? Amal karena ingin dilihat. Fi sholati wa ghairiha, baik ketika sholat ataupun selain daripada sholat, amalan-amalan yang lain. Wa yamna'una al-ma'un, dan wa yamna'una mencegah al-ma'un untuk memberi atau meminjamkan, menolong barang yang berguna. Bisa juga dikatakan barang yang sepele. Kal ibrah sebagaimana jarum, wal fas kampak, wa qudrah mangkok, wal quswah wa qudrah panci, wal quswah mangkok. Al-ma'un di sini Sayyidina Ali mengatakan al-ma'un di sini zakat. Jadi al-ma'un dari apa? Barang yang berguna atau barang yang sepele. Para sahabat memandang zakat itu adalah perkara yang sepele. Dalam arti apa? Mudah untuk dikeluarkan. Tapi tafsiran di sini apa? Ma'un itu ibarat apa? Jarum. Maka kalau mengatakan al-ma'un perkara yang berguna sepele, ini kalau orang normal, dia normal dimintai sesuatu pasti ngasih. Tapi orang ini wayang tidak mau ngasih. Orang bertamu air banyak, apakah pantas Pak? Tamunya bilang, Pak maaf Pak, ada air Pak? Pantas tidak? Kebangetan sekarang. Padahal perkara itu berguna tapi sepele. Tapi dia wayang namuna apa? Mencegahnya, nggak ngasih. Sampai jarum saja mau dipinjamkan, kalau saya kasih pinjam saya tidak boleh. Oh ini palu harus pengalaman ada di sini, terus kita balik. Malu Pak. Oh ya balik ini pokoknya ibu nih sendiri, ojo di sini pokoknya. Aku lupa aku sendiri. Ini seakan-akan kayak mati ngumpul sendiri gitu. Kayak sediain pacul di dewe, mayatnya pengumpul di sini. Kalau mobil diminta wajar perkara ya. Rumah minta katanya mau enggak, mau itu berguna tapi yang sepele. Bukan berarti berguna terus yang besar. Siapa orang juga diminta rumah langsung dikasih. Kalau ibadah seperti jarum, pas kampak dipinjam berarti walaupun terus panci, kalau dulu masak pinjam-pinjaman, walaupun tak mangkok, itu saja dia wayang namun. Maka orang-orang seperti itu fawailun, apa celaka sudah. Kalau Allah sudah bilang celaka, celaka. Lil musallin alladzina hum as-salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un. Ada dua sama tapi beda. Apa? Orang munafik dengan orang ria. Kalau dalam sholat orang munafik itu dulu namanya munafik, itu dia nggak mau sholat kalau nggak ada manusia. Itu baru munafik. Tapi kalau orang yang ria, dia itu ketika dilihat manusia dia akan melebihkan daripada sholatnya. Pokoknya kalau ada orang yang sholatnya agak panjang, tapi kalau sendiri karena di jenazah ini pokoknya sama. Maka ini orang yang ria. Maka lihat dengan munafik ini sama tapi berbeda. Kalau munafik, kalau ada orang baru sholat, maka orang-orang dulu sebelum Nabi diutus, orang-orang juga sholat. Makanya ada orang bilang, tapi ini jangan detail. Ada orang-orang bilang yang kadang kurang belajarnya, kurang atur bahasa. Itu orang bilang dia orang-orang Nasrani itu adalah sholat. Tapi ketika Islam datang, arti sholat ini menjadi arti yang lebih sempit. Apa? Sholat yang dimulai dari takbir sampai salam, itu namanya sholat. Sebagaimana adil, agama, ini dari dulu semua agama ada kepercayaan. Tapi ketika Islam datang, ketika kita mengagama, yang dimaksud agama adalah apalagi ada alif lam yang makrifat, yang dimaksud adil apa? Islam. Hadadin, ini adalah agama, ini adalah agama yang dimaksud adalah Islam. Maka salah kalau ada orang menyatakan semua agama itu adalah sama. Karena dia apa? Kalau mengacu di arti kata yang awal sebelum Nabi datang, ya semua agama artinya sama. Tapi ketika Nabi sudah datang, agama itu yang dimaksud adalah Islam. Maka nggak boleh semua agama adalah sama. Terus titik lagi, nggak mengatakan maksudnya sama-sama ada pengikutnya. Jadi beda kan? Jadi satu kalimat yang terputus. Tapi kalau mengatakan semua agama itu sama.
hanya agama Islam, hanya ad-din, maksudnya Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan al ini adalah zakat. Jadi menurunkan zakat itu hanya perkara sepele saja. Sedangkan kita apa? Ketika datang zakat, apa yang ada itu? Berat zakat, apalagi sedekah. Zakat yang wajib tahunan saja kita berat, apalagi zakat fitrah mudah kok. Yang mudah karena satu orang saja, Pak. Coba ada anggota keluarganya 10, dikeluarkan dalam satu masa. Pikirannya ternyata banyak juga ya. Mesti kali, padahal setahun zakat mal ya, kita yang milik usahanya apa sebulannya hanya 2 juta 3 juta, gak ada kali berapa. Tapi bagi orang-orang pejabat ataupun pengusaha setiap bulannya 4 miliar, keluarkan zakatnya bagaimana? Mikirnya apa sih? Kok banyak? Sahabat saja al-ma'um yang sepele mengeluarkan saja ini dianggap hanya zakat, tapi bagi kita ini adalah sedekah. Kesimpulannya, yang pertama adalah apa? Ibadah sholat ini jangan hanya diartikan gerakan saja, tapi substansial. Apa substansial? Allah SWT sering menyebut apa? Wa aqimus sholat wa atuz. Kalau sholat sebenarnya ada hakimu, tandanya sholat itu mendirikan. Kalau mukim, tandanya Allah memuji orang-orang yang sholat. Tapi kalau sholat tidak ada sebelumnya itu, tandanya Allah mengancam bagi orang yang. Makanya di sini fawailul lil, bukan fawailul lilladzina yusollu, bukan. Kalau yusollu tandanya orang yang sholat. Tapi musolnya apa? Paten. Saya mengajar dengan saya pengajar paten. Saya mengajar dengan saya pelajar pengajar paten mana? Saya penjual dengan saya menjual bagaimana? Kalau penjual setiap hari, kalau menjual belum tentu setiap hari. Kalau yusollu artinya sedang sholat, sholatnya kadang dilagi. Tapi kalau lil musolli apa? Itu orang yang sholat berarti setiap hari. Tapi ada fawailun apa? Celaka orang yang setiap harinya sholat. Makanya di sini ada waqaf lazim apa? Terus jangan berhenti kalau baca. Kalau kita baca fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata ulama seakan-akan dia mendoakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena fawailun lil celakalah orang-orang yang sholat. Makanya disambung di wasol fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mengatakan ini waqaf lazim, enggak boleh berarti karena ini waqaf di sini bukan hanya untuk ada tandanya, tapi tetap bacanya ada penjelasannya. Kalau waqaf lazim itu, maka sholat tidak hanya sholat tapi disandingkan dengan apa? Hubungan sosial kita. Yang anehnya Pak, sekarang sholat jamaah tapi enggak jamaah. Apa maksudnya? Apa lutut tuh sanding-sandingan dengan saudara kita. Tapi itu salaman, itu saling sapa ada. Fungsi daripada Jumat itu bukan jamaah Jumat. Untuk menghibur manusia supaya saling ke. Parahnya kita sudah dempet-dempetan. Kita mau salam aja masih nggak mau senyum, malah kadang nggak mau ngantongin tangan. Parahnya lagi masih bilang lebih aneh. Kalau Jumat itu apa? Untuk memberikan pengarahan musyawarahnya orang Islam itu setiap minggunya hari Jumat. Maka saya misalnya kalau ada masjid kok di situ kok ada pembacaan apa donasi di keluarga itu fungsinya seperti itu supaya masyarakat pada tahu kok ternyata infak kota, infak ataupun apa disalurkan untuk yang sehingga tidak ada kecurigaan. Itu fungsinya Jumat. Jadi nggak terus Jumat pas khotib main mimbar takwa apa imam belum salam kedua sudah lari. Ini Jumatan tapi enggak Jumatan. Makanya kita harus tahu jamaah itu juga kita harus tahu apa? Saling sapa. Kalau kita memahami sholat ini hanya sebagai apa? Ibadah maghdum atau sholat salah. Kenapa disunahkan berjamaah di bawah? Karena ada ibadah sosialnya apa? Wailu. Supaya tahu mana sih Pak Yanto kemarin? Kok nggak ada sebenarnya? Kok sakit? Ayo kita sama-sama royok ratai. Nah, itu maksudnya musik seperti kemana Pak itu? Oh Pak itu meninggal dunia. Kata
Tapi kalau orang nggak pernah sholat jamaah, Pak, kemana Pak itu sudah setahun nggak ada? Terus mati tuh. Oh, mati saya nggak pernah ya. Jadi sholat yang dipahami itu ibadah langsung kan, ibadah apa? Kalau ibadah yang ini tahajud, sedekah sedikit-sedikit ya, kita sembunyi itu. Biar itu memang semata-mata kita karena Allah. Sholat duha nggak perlu jamaah, kalau jamaah ya nggak haram, tapi malah khilaful aula Pak, nggak dianjur. Bukan, sholat pagi kita sholat duha berjamaah, kecuali anak kecil diajari wajar. Tapi untuk sholat jamaah dua waktu biasanya jam. Dan malah yang nggak jamaah malah jamaah, yang serjamaah malah nggak